Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baile de shortinho pra exibir o bumbum. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy untuk membahas soal-soal CPNS tes intelijensi umum numerik. Jadi di video ini aku mau bahas 5 nomor. Ini nomor yang pertama, nomor yang kedua, ketiga, nomor yang keempat, dan nomor yang kelima. Jadi pastikan kita semua mengikuti sampai selesai ya, supaya mendapatkan skor tertinggi atau skor maksimum pada saat mengikuti tes. Sebelumnya kalau kalian sudah melihat pembahasan ini, nanti di akhir video tinggalkan jejak ya, boleh tinggalkan like, boleh tinggalkan komen, boleh tinggalkan subscribe juga ya, tinggalkan jejak di video ini. Oke, langsung saja aku bahas dari nomor yang pertama. Nilai mata kuliah Tono pada semester 1 lalu adalah agama 80. Nah, ini kita tulis saja dulu ya, agama 80, terus ada nilai apa lagi? Akuntansi, pengantar akuntansi 85, bahasa Indonesia 70, kemudian matematika ekonomi 90, bahasa Inggris 70, Pancasila 80, pengantar perpajakan 70. Dari data tersebut, berapakah median dari nilai yang diperoleh Tono pada semester yang lalu? Nah, yang ditanyakan median. Jadi untuk soal tipe seperti ini nih, ada 3 kemungkinan yang ditanya ya. Bisa mediannya, bisa modusnya, bisa rata-ratanya. Rata-rata ini biasa disebut mean ya, bisa rata-rata, bisa modus, bisa median. Nah, kalau untuk mencari median ini adalah nilai tengah dari data yang sudah kita urutkan. Artinya kita urutkan dari yang terkecil. Ini kan belum urut nih ya, belum urut, kita harus urutkan dari yang terkecil, yaitu 70, ada 3 nih, kita urutkan. Jadi ini jangan sampai kita lupa ya, kita harus mengurutkannya dari 70,70,70 ada 3. Kemudian kita bulatkan saja yang sudah kita tulis ya, supaya tidak tertulis 2 kali. Lalu yang terkecil berikutnya 80 ada 2, kemudian 85, kemudian 90. Setelah kita sudah urutkan, kita tinggal cari nilai yang berada di tengah yang mana. Dari sini ke sini kan ada 3 bilangan, dari sebelah kanan ada 3 bilangan, berarti yang tengah-tengah ini ya, tengah-tengahnya 80, berarti inilah mediannya 80. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan ini kan datanya ganjil ya. Kalau datanya genap kan pasti tengah-tengahnya ada 2 angka. Misalnya contoh yang kalau genap misalkan ada A, B, C, D genap. Tengah-tengahnya di mana? Tengah-tengahnya kan antara B sama C. Nah, ini cara cari mediannya. Kalau seperti ini tinggal si B ditambah C lalu hasilnya dibagi 2 kalau misalkan datanya genap, seperti itu. Aku bahas kasih jelasin sedikit ya tentang modus ya, walaupun ini tidak ditanya. Modus itu yang paling banyak muncul nih. Jadi di sini angka berapa yang paling banyak muncul? 70 ya, ada 3, ada paling banyak. Nah, itu yang disebut modus. Kalau rata-rata tinggal kita jumlahin saja semuanya, tambahin semuanya, lalu bagi datanya ada berapa banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dijumlahin semua, terus dibagi, banyaknya data ada 7, jadi dibagi 7, seperti itu. Oke, sekarang aku akan lanjut ke nomor 2 ya. Di dalam suatu kelas terdapat 30 siswa.
Dan nilai rata-rata tes matematikanya adalah P. Pak Guru Matematika mereka menaikkan nilai setiap siswa sebesar 10. Tentukan rata-rata nilai baru siswa tersebut. Nah, kan siswanya ada 30. Kita nggak tahu nih nilai setiap siswa berapa. Kita misalkan saja setiap siswa nilainya, siswa pertama nilainya X1, ya. Siswa kedua nilainya X2 dan seterusnya. Maka untuk dikasih tahu kan rata-ratanya. Rata-rata itu cara carinya tadi kan aku sudah jelasin ya di soal yang pertama, tinggal jumlahin saja semua datanya sebanyak 30. X1, X2, X3 ditambah terus sampai data yang ke-30, lalu dibagi banyaknya data ada berapa? Ada 30 karena ada 30 siswa ya. Inilah yang dibilang rata-ratanya P. Kemudian di soal dikasih tahu guru ini menaikkan nilai setiap siswa, artinya setiap siswa dinaikkan 10. Tadinya X1 ditambah 10 ya. Terus si X2 juga ditambah 10. Ditambah X3 juga sama, X3 ditambah 10 terus sampai semua datanya ditambah 10. Sampai data yang ke-30 juga ditambah 10. Lalu ini dibagi, kan banyaknya siswa tetap sama ya, yang ditambahkan nilainya saja. Dibagi 30. Nah, ini yang ditanya rata-ratanya menjadi berapa. Nah, kalau kita lihat di sini, ini dengan sangat mudah ya, kita bisa menentukan, yaitu kalau penjumlahan itu kan kita bisa kelompokkan. X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah terus sampai X30 dibagi 30 plus. Nah, ini kan 10-nya ada 30. Ada 30 kali angka 10 ya. Per 30. Kenapa bisa dipisah seperti ini? Dalam penjumlahan misalkan setengah ditambah misalkan 3/2. Nah, ini bisa dipisah seperti ini, bisa digabung seperti ini, 1 tambah 3/2 gitu ya. Jadi untuk gabung seperti ini bisa kita pisah seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini kan P ya, sama ya, X1 tambah sampai X30 bagi 30. Ini P plus. Nah, ini tinggal 30-nya dicoret. Jadi 10. Berarti jawabannya P plus 10. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Aditya dapat mengepak buku sebanyak 112 buah sehari. Nah, sehari si Adit nih bisa mengepak 112 buah. Sedangkan pembantunya hanya dapat mengepak 1/4 kecepatan Aditya. Nah, pembantunya ya. Ini 1/4 dari pekerjaan si Aditya, 112. Nah, tinggal kita kali saja 112 dibagi 4, yaitu 20. Ini kan 11 bagi 4, 8 dapat 2 ya. Terus 32 dibagi 4 itu 8, jadi 28 buah sehari. Berapa lama waktu yang diperlukan mereka berdua untuk mengepak segini banyak buku jika masing-masing bekerja sendiri-sendiri pada hari yang berbeda? Nah, harinya berbeda nih. Berarti kalau ini Senin, ini Selasa. Berarti ini harinya beda ya. Jadi kalau untuk mengerjakan
112 plus 28 ini 112 plus 28 ini jadi 140 ya, 140. Nah 140 ini butuh 2 hari ya, butuh 2 hari. 140 butuh 2 hari. Kenapa? Karena mereka bekerja sendiri-sendiri dan di hari yang beda, nggak sama. Berarti untuk menyelesaikan 140 buku itu butuh waktu 2 hari. Nah sekarang berapa lama yang diperlukan mereka berdua untuk mengepak 560 buku? Ya tinggal kita bagi saja 560 bagi apa? Boleh bagi 140 ini untuk 2 hari. Berarti ini dengan kata lain per harinya kalau di rata-ratain 70 ya. Kita bisa bagi 70 atau bisa juga langsung kita bagi 140. Tapi ini nanti dikali 2 karena per 2 hari ya. Kalau kita langsung ini aja 140 butuh 2 hari, berarti rata-rata per harinya per hari 70 ya. Kalau kita bagi 70 maka ini nolnya dicoret, 56 bagi 7 itu 8 hari, berarti mereka bisa menyelesaikan 560 buku dalam waktu 8 hari. Oke, sekarang yang berikutnya nomor 4. Dari 100 siswa, 39 gemar olahraga. Di antaranya penggemar olahraga ada ya 11 orang siswa gemar bermain musik. Jika ada 32 siswa tidak gemar olahraga maupun musik, maka banyaknya penggemar musik dari 100 siswa itu adalah. Nah, untuk soal ini sangat mudah ya. Jadi langkah pertama kita bikin lingkaran dulu seperti ini, 2 lingkaran yang saling beririsan ya. Lalu kita kotakin. Ya ini kalau di zaman SMP dulu namanya diagram Venn ya. Nah, kita buat seperti ini dulu. Semestanya ini 100 orang, totalnya kita tulis 100 orang. Kita misalkan ini olahraga A, musik B. Ya, kita tulis A itu olahraga OR, B ini musik. Di sini yang harus diisi untuk mengisi ini itu yang di luar sama yang di tengah. Ini dulu yang di luar sama yang di tengah. Yang di luar itu artinya yang gak suka kedua-duanya. Ada gak di soal? Jika ada 32 siswa tidak gemar olahraga maupun musik, nah berarti ini 32 orang. Berarti kita tahu nih total di dalam si A dan si B itu 64 orang. Dari mana? Dari 100 dikurang 32, totalnya 64 gitu ya. Lalu baru kita isi yang di tengah. Ada gak yang suka kedua-duanya? Ada ya, di antara yang gemar olahraga juga 11 orang ini gemar bermain musik. Ada 11 orang. Kemudian dari sini kita bisa dapatkan 39 gemar olahraga. Berarti yang A kan olahraga 39. Nah ini kan 11-nya sudah ditulis ya. Berarti sisa 28 ya. Sisa 28 orang yang belum kita tulis. Nah, kemudian sekarang yang ditanya, maka banyak penggemar musik. Yang penggemar musik ada berapa nih? Kita belum isi yang ini ya. Nah, caranya bagaimana? Kita misalkan saja ini X. 100 sama dengan kan itu 28 tambah 11 tambah X tambah 32. Ini 100 di ini kita tambah dulu 28 tambah 32 kan 60
tambah 11, 71 ya. 71 plus X sama dengan 100. Berarti X-nya 100 dikurang 71. Berarti kita dapatkan X-nya ini 29 ya. Tapi bukan tunggu dulu, jangan langsung jawab 29 karena yang ditanya banyaknya penggemar musik. Penggemar musik itu kan berarti yang B semua nih ya, yang B semua. Berarti kita harus tambahkan 29 plus 11 yaitu 40. Jadi 40 orang, 40 siswa ya. Nah, kalau yang jawabannya 29 itu kalau yang ditanyanya misalkan yang hanya gemar musik. Jadi yang hanya gemar musik itu tidak termasuk yang gemar olahraga, tidak termasuk 11 orang ini. Ini hanya gemar musik. Kalau ini gemar musik. Nah, bedain ya kalimatnya ya. Ini hanya gemar musik, ini gemar musik ya. Kalau gemar musik kan bukan berarti dia nggak gemar olahraga ya. Ini sebutannya gemar musik. Ini yang 29 si X ini hanya gemar musik. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Masih yang sama ya, ini himpunan juga ya. Dari 60 orang anak, diketahui bahwa 37 orang diantaranya menyukai sayuran. Nah, ini kita bikin juga seperti tadi ya. Nah, ada yang menyukai sayuran. Ini sayuran kita kasih A, terus ikan kita kasih B ya. Kita kasih simbol B untuk A untuk sayuran, B untuk ikan. Diketahui bahwa 37 orang diantaranya menyukai sayuran. Nah, ini kita jangan langsung tulis nih, karena yang kita harus tulis itu selalu yang di luar sama yang di tengah dulu kalau ada ya. Terus 19 orang menyukai ikan dan X orang tidak menyukai keduanya. Nah, ini kita tulis dulu di luar, X tidak menyukai keduanya. Terus berapa orang anak yang menyukai sayuran dan ikan. Nah, ini yang suka kedua-duanya nih, kita tulis di sini, tapi kan nggak dikasih tahu jumlahnya ya. Kita misalkan saja A. Nah, ini yang ditanya. Diketahui bahwa 37 orang diantaranya menyukai sayuran. Yang menyukai sayuran ada 37. Berarti ini sebelah sini kita bisa tulis 37 dikurang A. Kenapa harus dikurang A? Karena si total si A-nya itu kan 37. Jadi kalau 37 kurang A tambah A kan sama dengan 37 ya. Nah, si B-nya 19. Berarti ini 19 kurang A. Ya. Kita tinggal totalin semuanya. 37 kurang A tambah A tambah 19 kurang A tambah X ini sama dengan 60. Ini A-nya kan habis nih. Jadi 37. 37 ditambah 19. 37 tambah 19 56 ya. 56 dikurang A ditambah X sama dengan 60. A nya negatif, kita pindahkan saja ke sini A. Ini 56 positif dipindahkan jadi negatif 60 plus X. Ini jadi min 4 plus X. Inilah A nya negatif 4 sama plus X yang B. Nah, untuk seperti ini sama kalau aku tulis X kurang 4 ya, seperti itu kan, yang negatifnya di 4 yang positifnya di X, seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua belajar, dan jangan lupa tinggalkan jejak di video ini ya, boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, dadah.